Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Noval Azizi dengan NIM 241060606049. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Makiyah dan Madaniyah dalam kajian Ulumul Quran. Oke, langsung saja. Pertama-tama, apa sih pengertian dari Makiyah dan Madaniyah? Secara bahasa, istilah Makkiyah berasal dari kata Mekah dan Madaniyah berasal dari kata Madinah yang diberi imbuhan ya nisbah sehingga menjadi Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Dengan demikian, secara bahasa Makkiyah merujuk pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Namun secara istilah, para ulama memiliki berbagai perspektif dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu turunnya atau zaman an-nuzul. Yang kedua, tempat turunnya. Ketiga, sasaran ayat. Dan keempat, tema pembahasan. Untuk berdasarkan waktu turunnya, Makiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Sedangkan Madaniyah berasal dari ayat yang diturunkan setelah hijrah. Meskipun tidak selalu turun di tempat tersebut. Jadi, jika ayat tersebut turun setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, maka ayat tersebut tergolong Madaniyah karena turun setelah hijrah. Walaupun turunnya tidak selalu di Madinah. Begitupun sebaliknya. Untuk perspektif lain, menjelaskan bahwa Makkiyah berkaitan dengan ayat yang turun di Mekah atau ditunjuk kepada masyarakat Mekah. Sedangkan Madaniyah berkaitan dengan Madinah dan masyarakatnya. Namun dari berbagai perspektif tersebut, definisi berdasarkan waktu turunnya dianggap paling lengkap dan paling banyak digunakan oleh para ulama. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui suatu ayat termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Para ulama menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan periwayatan dan pendekatan yang kedua adalah analogi atau kias. Pendekatan periwayatan yaitu berdasarkan riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi yang menyaksikan turunnya ayat ataupun dari tabi'in yang menerima informasi dari para sahabat. Melalui pendekatan ini, para ulama dapat mengetahui sejarah dan kronologi turunnya ayat Al-Quran. Karena itu, pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah banyak diriwayatkan melalui sahabat dan tabi'in yang memahami proses turunnya wahyu. Pendekatan yang kedua, pendekatan analogi atau kias. Pendekatan ini digunakan apabila tidak terdapat riwayat yang jelas mengenai suatu ayat. Caranya yaitu dengan melihat ciri-ciri dan tema pembahasan ayat-ayat tersebut. Contohnya, jika suatu ayat dalam surah Makkiyah memiliki ciri-ciri Madaniyah, maka ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Begitu pula sebaliknya. Berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri yang dapat menggambarkan ayat atau surah Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama membedakan ciri Makkiyah dan Madaniyah melalui dua pendekatan, yaitu analogi dan tematis. Dari segi analogi, ayat Makkiyah umumnya memiliki tanda seperti adanya ayat sajadah. Penggunaan kata kala pada awal ayat, seruan ya Yohanes, kemudian memuat kisah para nabi dan umat terdahulu. Dan tidak ada ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhallazina, kecuali dalam surah Al-Hajj, serta diawali huruf-huruf terpotong, kecuali Al-Baqarah dan Al-Imran. Sedangkan Madaniyah ditandai dengan adanya hukum-hukum seperti faraid dan hudud, serta pembahasan tentang kaum munafik. Kemudian dari segi tematis, Makkiyah lebih menekankan pada tauhid, hari kiamat, kisah umat terdahulu, pembentukan akhlak, serta gaya bahasa yang singkat dan kuat. Sementara itu, Madaniyah berfokus pada hukum syariat seperti ibadah, muamalah, sosial, dan pemerintahan, serta pembahasan tentang ahli kitab dan kaum munafik dengan ayat lebih panjang dan jelas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan secara bertahap atau tadarus. Selanjutnya, klasifikasi surah Al-Quran.
Terkadang dalam satu surah yang dikategorikan sebagai makiyah, terdapat beberapa ayat madaniyah. Begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua ayat dalam suatu surah selalu turun pada periode yang sama. Para ulama kemudian mengklasifikasikan suatu surah berdasarkan status umum surah tersebut atau berdasarkan mayoritas ayat yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, meskipun terdapat beberapa ayat yang berbeda kategori, sebuah surah tetap dapat disebut sebagai surah makiyah atau madaniyah sesuai dengan kategori yang lebih dominan. Lalu di dalam Al-Quran terdapat 114 surah yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yang berdasarkan periode turunnya, yaitu makiyah dan madaniyah, serta surah yang masih diperselisihkan periode turunnya oleh para ulama. Surah Makkiyah yang telah disepakati yaitu berjumlah 82 surah dan Madaniyah yaitu berjumlah 20 surah. Sedangkan surah yang masih diperselisihkan Makkiyah atau Madaniyahnya yaitu berjumlah 12 surah. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Berdasarkan jumlah suratnya terdapat perbedaan pendapat para ulama. Pendapat lain mengatakan Makkiyah 84 surat dan Madaniyah 30 surat. Ada pula pendapat yang cukup jauh berbeda adalah Makkiyah 94 surat dan Madaniyah 20 surat. Selanjutnya, yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu hikmah dalam mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Syekh Mana Al-Fatan dalam kitab Mabahits fi Ulum Al-Quran, mempelajari Makkiyah dan Madaniyah memiliki beberapa hikmah penting. Pertama, membantu dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan mengetahui waktu, tempat, serta latar belakang turunnya ayat. Seorang penafsir dapat memahami makna ayat dengan lebih tepat. Selain itu, pengetahuan ini juga membantu dalam memahami konsep nasi dan mansukh. Kedua, menjadi pedoman dalam berdakwah. Perbedaan karakteristik ayat Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan bahwa metode dakwah perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dihadapi. Ketiga, membantu memahami sirah atau perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena turunnya ayat-ayat Al-Quran berkaitan erat dengan berbagai peristiwa yang terjadi selama masa dakwah Nabi di Mekah maupun di Madinah. Ada ringkasan, Makkiyah dan Madaniyah merupakan pembagian ayat Al-Quran yang dibedakan terutama berdasarkan waktu turunnya, yaitu sebelum dan sudah hijrah Nabi Muhammad SAW. Keduanya memiliki perbedaan dari segi ciri, isi, dan tujuan, di mana Makkiyah lebih menekankan pada akidah, tauhid, dan keimanan. Sedangkan Madaniyah lebih fokus pada hukum, sosial, dan kehidupan bermasyarakat. Dan juga dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti waktu, tempat, dan prasyarat ayat. Penentuan klasifikasi ini dilakukan melalui pendekatan periwayatan dan analogi. Mempelajari Makkiyah dan Madaniyah memberikan manfaat penting seperti membantu dalam penafsiran Al-Quran, menjadi pedoman dalam berdakwah, serta memahami perjalanan dakwah Nabi secara lebih mendalam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam berkehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.